Halo, apa kabar? Di video hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu penyebab nyeri di bokong, nyeri di kaki yang seringkali disalahartikan sebagai saraf skiatik atau masalah pada pinggul. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menguji apakah ini adalah penyebab nyeri yang Anda rasakan dan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Jika Anda belum mengenal saya, perkenalkan saya Dr. Alexander Mota. Saya seorang fisioterapis, saya seorang osteopat, dan saya senang Anda ada di sini. Coba lihat pertanyaan ini, Lucia berkomentar. Saya sering merasakan nyeri hebat di saraf skiatik dan di tulang belakang. Saya merasa seperti ada banyak gas di otot saya. Apa yang harus saya lakukan? Tolong bantu saya, terima kasih. Saya sudah membuat beberapa video membahas masalah pada saraf skiatik tentang masalah pada pinggul. Dan masalahnya adalah banyak orang yang sudah melakukan latihan, menjalani pengobatan, minum obat, tapi sepertinya rasa sakit itu tidak pernah hilang. Atau kalaupun hilang, nanti kembali lagi. Seringkali masalahnya ada pada otot yang disebut quadratus lumborum. Saya sudah membuat gambar sederhana di sini, mari kita pahami. Bayangkan kamu sedang melihat seseorang dari belakang. Di sini kita punya panggul, tulang panggul, dan sakrum di ujung tulang belakang. Di sini kita punya tulang belakang lumbal, lalu di sini ada tulang belakang toraks terakhir, dan tulang rusuk terakhir. Dan otot ini, quadratus lumborum, letaknya persis di sini, di samping tulang belakang lumbal, menghubungkan tulang rusuk dengan panggul. Dan setiap kali ada ketidakseimbangan di tubuh kita, beberapa otot mulai menumpuk ketegangan, menjadi lebih kaku, lebih sakit. Dan mulai muncul sesuatu yang disebut nyeri rujukan, yaitu nyeri yang muncul di bagian tubuh lain karena otot ini. Dan di sini kamu sedang melihat peta nyeri rujukan. Nyeri yang bisa disebabkan oleh otot ini, otot penumpukan ketegangan pada otot quadratus lumborum. Perhatikan baik-baik. Nyeri ini adalah nyeri yang berasal dari tulang belakang dan menjalar ke bokong. Dan banyak profesional serta banyak orang langsung mengatakan bahwa itu adalah masalah pada saraf skiatik. Dan kalau kamu masih ragu, ingat bahwa saya sudah merekam video yang menunjukkan cara menguji saraf skiatik. Saya tinggalkan di kartu di sini supaya kamu bisa menontonnya setelah video ini. Dan pada peta lain ini juga tentang nyeri rujukan dari otot yang sama, menunjukkan rasa nyeri di bagian samping pinggul turun ke paha kadang-kadang. Dan seringkali itu disalahartikan sebagai masalah pinggul, tendinitis gluteus medius, bursitis pinggul, atau bursitis trochanteric. Jadi kalau kamu merasakan nyeri di daerah-daerah itu dan sepertinya tidak ada yang berhasil atau tidak ada yang berhasil dalam waktu lama, biar saya tunjukkan cara menguji apakah otot quadratus lumborum yang menyebabkan nyeri itu dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya. Cara menguji otot ini adalah dengan mengetahui apakah otot tersebut bisa meregang, memanjang. Ketika ketegangan menumpuk pada otot, otot itu tidak membiarkan kamu melakukan gerakan, akhirnya jadi membatasi. Entah karena nyeri atau memang karena ketegangan itu sendiri. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan gerakan itu. Biar saya gambar sebentar di tubuh saya, supaya kamu bisa mengerti gerakannya apa saja dan bagaimana tes ini akan dilakukan. Teman-teman, kalian nggak tahu betapa sulitnya menggambar di punggung sendiri. Tapi lihat hasilnya, kita bisa dapat gambaran, ayo, otot quadratus lumborum itu ada di kedua sisi, di sisi kanan dan sisi kiri. Di sini saya hanya menggambar sisi kanan. Jadi mari kita bayangkan kalau rasa sakit yang saya rasakan itu di sisi kanan. Atau rasa sakit yang menjalar ke bokong. Atau rasa sakit yang menjalar ke pinggul. Untuk menguji otot ini, kita punya dua cara. Cara pertama sederhana. Kamu letakkan tangan di pinggang dan mendekat ke tulang belakang. Cari titik-titik yang sensitif. Titik-titik yang terasa sakit. Kalau kamu menemukan titik yang sangat sensitif, seperti terasa terluka atau menemukan titik picu, artinya saat kamu tekan, rasa sakitnya muncul, terasa sakit di bokong, terasa sakit di pinggul. Itu sudah jadi tanda bahwa benar, rasa sakit yang kamu rasakan disebabkan oleh otot quadratus lumborum. Cara kedua untuk melakukan tes ini adalah dengan mencoba meregangkan otot ini. Untuk itu, kamu akan berdiri, letakkan tangan di samping kaki seperti ini, lalu kamu akan miringkan badan ke kanan dan ke kiri untuk melihat seberapa jauh kamu bisa turun. Jadi kamu akan berdiri, letakkan tangan di samping tubuh, dan lihat sampai sejauh mana kamu bisa menjangkau. Turunkan tangan seolah-olah hendak menyentuh sisi lutut, miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Ingat bahwa rasa sakitnya di sisi kanan,
Jadi, jika otot quadratus lumborum menumpuk ketegangan di sisi kanan, saat saya miring ke sisi lain, saat saya miring ke kiri, saya akan merasakan ada sesuatu di punggung sini yang menahan gerakan, seperti sedang menarik. Atau saya akan merasakan sakit saat saya miring ke kiri, rasanya seperti sedang meregangkan sesuatu yang sedang terluka. Rasa sakitnya di sisi kanan, Anda mengujinya dengan miring ke kiri, turunkan tangan kiri, seolah-olah ingin menyentuh lutut. Jika Anda hanya bisa menurunkan jauh lebih sedikit ke sisi kiri, atau saat Anda menurunkan, Anda merasakan ada tarikan di belakang, di punggung, atau merasa sakit, ya, itu tandanya otot quadratus lumborum yang menyebabkan masalah ini. Dan saya juga sudah bilang bahwa gerakan memiringkan tubuh ke satu sisi atau sisi lainnya itu ada hubungannya dengan sakrum. Saya tinggalkan di kartu di sini sebuah video lain di mana saya tunjukkan cara memperbaiki sakrum dan sendi sakroiliaka. Cara pertama untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan mencari titik yang paling sensitif. Saat Anda menemukan titik yang paling sensitif itu, Anda akan menahan tekanan ringan. Saya ingin itu hanya menyebabkan rasa sakit ringan, atau lebih baik lagi, tanpa rasa sakit sama sekali ya. Jika Anda merasakan sakit yang kuat, kamu menekan terlalu keras, longgarkan jari itu, kurangi tekanannya, lakukan tekanan yang lebih ringan. Ketika sudah terasa sedikit nyeri yang masih bisa ditahan, ringan, atau lebih baik lagi tanpa rasa sakit, kamu akan mempertahankan tekanan itu dan juga memiringkan ke arah yang sama. Tahan tekanan ini di sini selama 90 detik. Ketika kamu kembali, kamu akan melihat bahwa titiknya sudah lebih lunak, tidak terlalu tegang, dan rasa sakitnya jauh berkurang. Kamu bisa mengulangi latihan ini hingga 3 kali. Jika sudah merasa lega, tekan lagi. Jika rasa sakit kembali, miringkan. Tunggu 90 detik lalu kembali. Dan bisa diulang untuk ketiga kalinya, tekan lebih dalam lagi, miringkan. Tunggu sampai rasa sakit berkurang, tunggu 90 detik dan kembali. Saya masih terkesima dengan gambar ini. Itu sangat sulit. Teman-teman, hargai ya, subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan pilih semua notifikasi. Karena ini tidak mudah kan? Di latihan kedua, kamu akan memijat otot-otot ini. Pijat kedua sisi menggunakan buku-buku jari tanganmu. Ketika kamu mengepalkan tangan, membuat kepalan yang erat, kamu akan melihat ada tonjolan tulang di sana. Dan itu sangat bagus untuk memijat punggung. Jadi, kamu akan meletakkan buku-buku jari tangan di setiap sisi. Kamu bisa memijat dari atas ke bawah dan juga bisa memijat dengan gerakan melingkar. Lakukan pijatan ini selama 30 detik atau sampai 1 menit. Jika kamu merasakan sensasi yang enak, rasa rileks itu. Dengan pijatan ini dan satu tips tambahan, coba lihat mana yang paling nyaman untukmu. Apakah melakukan pijatan ini sambil berdiri, duduk, atau berbaring tengkurap? Setiap orang berbeda, jadi coba dan lihat mana yang paling cocok. Dan bagi banyak orang, otot ini terasa sangat sakit, sehingga tidak bisa melakukan latihan pertama maupun kedua. Jadi dalam kasus seperti ini, kamu akan melakukan latihan nomor 3 ini. Dan latihan ketiga, kamu akan melakukannya sambil berbaring. Tapi perhatikan dulu, kamu duduk di tempat tidur, di tempat yang nyaman untuk kamu berbaring dan bangun. Dan bayangkan hal berikut ini. Jika rasa sakit yang kamu rasakan ada di sisi kanan, kamu akan berbaring dengan sisi yang sakit menghadap ke atas. Artinya, jika saya merasakan sakit di sisi kanan, saya akan berbaring di sisi kiri. Dan di sini, kamu akan melakukan hal berikut. Berbaring miring, lalu silangkan, kaitkan jari-jarimu. Dengan cara ini, letakkan di dada kanan, dan biarkan berat lengan memutar tubuhmu, seolah-olah ingin mengembalikan dada ke arah langit-langit. Lakukan perlahan sampai sejauh yang terasa nyaman untukmu. Sampai di batasnya, di mana terasa meregang, kamu merasakan bagian otot quadratus lumborum tertarik, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Kamu akan tetap berada di posisi ini selama 3 menit bernapas dengan sangat lembut, tenang, rileks, lakukan napas yang panjang. Setiap kali kamu bernapas lebih panjang, terutama saat menghembuskan napas, kamu sedang membantu meregangkan, melenturkan, dan merilekskan otot quadratus lumborum. Jadi cukup tetap di sini, nikmati dan rasakan relaksasinya. Dan saya ingin memberitahumu 2 kebiasaan yang mungkin kamu lakukan dan bisa menyebabkan penumpukan ketegangan pada otot quadratus lumborum.
Pertama, jika kamu duduk dengan kaki bersilang misalnya, jika kamu merasakan nyeri di sisi kanan, otot kananmu sedang menumpuk ketegangan. Perhatikan apakah saat kamu duduk, kamu tidak sedang menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Atau, banyak pria melakukan ini, menaruh dompet, kadang-kadang dompet yang sangat besar di saku belakang. Dan itu seperti kamu sedang duduk di atas bantal. Panggulmu akan selalu tidak sejajar. Dan yang terjadi adalah, untuk melindungi tulang belakang, sisi yang lebih tinggi ini, otot ini mulai menegang, berkontraksi lebih banyak. Jadi ceritakan di kolom komentar, apakah latihan-latihan ini membantumu? Jika memang membantu, jika kamu belajar sesuatu yang baru, ucapkan terima kasih padaku. Dengan mengklik like di bawah ini, like-mu akan membantumu, membantu orang lain, dan membantu channel kita untuk berkembang. Dan saya bilang channel ini adalah milik kita. Karena saya ingin kamu membagikan tips-tips ini dan semua tips yang ada di channel ini. Untuk yang sedang merasakan sakit, bagikan di grup WhatsApp, kirimkan ke seseorang yang kamu tahu sedang merasakan sakit ini. Saya tinggalkan di atas ini sebuah video di mana saya membahas otot lain yang sangat berperan dalam menyebabkan nyeri punggung dan nyeri pinggul. Tinggal klik dan tonton. Dan di bawah sini ada satu playlist lengkap tentang nyeri pinggul untuk kamu tonton terus. Kalau videonya ada di sana, itu bisa membantu siapa saja yang mengalami nyeri pinggul. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa lagi.